Shalom, menjua-jua manbanta kekelengi Tuhan. Salam sehat, salam sukacita manbanta kerina. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan suplemen PJJ tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei. Supaya mari ras kita toto. Tuhan dibata, pengasup kami makikan katandu. Ibas kegeluhan kami terlebih ibas paksa si endalokan kami katandu dan keken kami Tuhan sinampati kami ibas Kristus Yesus juru selamat kami. Amin. Kekelengan Tuhan, firman Tuhan dibuat ibas Mazmur 103 ayat 10-14 baginda firman Tuhan. Bagi kelengate bapa man anak-anakna, bagi kelma pengkelengi di bata kalak set kemalangan man bana. Sabab itu Tuhan ibas kenari kita tepana, ingat nama maka abukap kita. Terjang-jang enca pengogenta, alu tema keleng ate di bata menjabu sir kemalangan man bana. PJJ intergenerasional. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalangan Kristen pada umumnya meyakini bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan Allah. Keyakinan ini adalah karena kesaksian Alkitab mengatakan demikian. Mengapa keluarga disebut lembaga pertama? Menurut informasi dari ringkasan AI, lembaga adalah wadah atau struktur yang menaungi kegiatan atau aktivitas tertentu, baik itu formal maupun informal, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan arti kata lembaga ini, maka dapat dikatakan bahwa keluarga adalah wadah atau struktur pertama yang menaungi kegiatan tertentu dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Bila dikaitkan dengan iman Kristen, maka semua kegiatan yang dilakukan di dalam keluarga bertujuan untuk mewujudkan misi kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan pada kesempatan ini kembali kita belajar tentang keluarga Kristen yang dikasihi Allah berdasarkan Mazmur 103 13-14. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 103 merupakan lagu pujian kepada Tuhan yang digubah oleh Daud dalam konteks budaya Israel kuno. Mazmur ini sering digunakan dalam ibadah dan perayaan-perayaan keagamaan. Bila Daud yang menciptakan nyanyian ini tentu sudah melalui satu perjalanan iman yang luar biasa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam lagu ini Daud mengajak semua orang percaya untuk memuji nama Tuhan dan mengingat semua kebaikannya. Daud mengajak semua orang percaya untuk mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni dosa-dosa dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tuhan juga memberikan hidup yang baru, memahkotai orang-orang percaya dengan kasih setia serta belas kasihan, dan memuaskan dengan berbagai kebaikan. Daud juga mengajak semua orang percaya untuk mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, berbelas kasih dan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Kasih setia Tuhan sangat besar seperti tingginya langit di atas bumi, dan Tuhan menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan juga menyayangi kita seperti seorang ayah yang menyayangi anak-anaknya. Daud juga mengajak semua malaikat dan ciptaan Tuhan untuk memuji dan menghormatinya. Mazmur ini mengajarkan kita untuk selalu memuji dan menghormati Tuhan karena kasih setianya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Secara khusus pada kesempatan perikop kita pada saat ini kita fokus pada ayat 13 dan 14. Di ayat 13 Daud menyatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahasa terjemahan bahasa Karo, bagi kelengate Bapa man anak-anakna, bagi kelme pengkelengi di bata kalak sir kemalangan man bana. Relasi yang harmonis antara bapa dan anak-anak menjadi gambaran kasih Allah, kasih Tuhan kepada umatnya. Gambaran bapa yang penuh perhatian dan kasih
tentu kurang cocok dengan pengalaman sebagian besar keluarga dalam konteks Indonesia dan budaya Karo, di mana kaum bapak kurang mampu mengekspresikan kasih sayangnya kepada keluarga. Namun demikian terlihat maka dalam pengalaman hidup Daud, benar-benar dia merasakan kasih sayang Isai bapaknya, sehingga itu dijadikan gambaran kasih sayang Tuhan yang luar biasa kepada umatnya. Pada ayat 14 Daud menyatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Terjemahan Bahasa Indonesia masa kini, sebab Tuhan tahu kita terbuat dari apa. Dia ingat kita ini hanyalah debu. Daud mengingatkan kembali pada peristiwa penciptaan, di mana Tuhan menciptakan bumi dari debu. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Dari sini Daud ingin menyatakan bahwa sebagai pencipta manusia, Tuhan sangat mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Namun justru karena kelemahan-kelemahan itulah Tuhan sangat mengasihi kita umatnya. Selain itu, menurut kami ayat ini adalah pengakuan iman Daud bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Sekaligus respon ucapan syukur Daud kepada Tuhan yang telah mengasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema PJJ saat ini adalah kelengate di bata, manjabu sir kemalangan manbana. Atau dalam terjemahan Bahasa Indonesia, kasih setia Tuhan, kasih Tuhan kepada keluarga yang mengandalkannya. Dengan subtema PJJ lintas generasi. Berdasarkan tema ini kita sepakat bahwa Tuhan sudah pasti sangat mengasihi keluarga-keluarga yang mengandalkannya, karena memang itulah yang Tuhan harapkan. Dalam bahan Alkitab kita sangat jelas terlihat bagaimana Daud sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kembali kita diingatkan akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa kepada orang-orang percaya. Khususnya kepada keluarga yang beriman, yang melakukan semua yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Keluarga-keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan sudah pasti akan mewujudkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita bertekad untuk menjaga misi keluarga Kristen ini sehingga kerajaan Allah benar-benar dapat diwujud nyatakan dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah gereja, tengah-tengah pekerjaan atau profesi, tengah-tengah masyarakat sekitar kita, termasuk di dalam kategorial Moria, termasuk juga di media sosial. Subtema PJJ kali ini berkaitan dengan perpulungan jabu-jabu atau persekutuan keluarga intergenerasional. Dalam buku PJJ tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan intergenerasional. Dari metode sharing dan games yang ada di dalam buku ini, kami menyimpulkan bahwa dalam PJJ kali ini diharapkan kehadiran keluarga secara lengkap, termasuk anak-anak. Dalam hal ini kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota dalam PJJ kali ini, supaya metode sharing dan games dapat dilakukan dengan baik. Atau mungkin melalui PJJ kali ini diharapkan keluarga-keluarga GBKP yang melaksanakan kebaktian keluarga di rumah masing-masing, sehingga apa yang menjadi misi khusus dari Kristus dapat diajarkan juga kepada seluruh anggota keluarga, sehingga keluarga-keluarga GBKP benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Enama kata dibatasi zaman banta, mari ras kita tutu bujur Tuhan, gualokan kami kata ando, sampai tindu kami makaikan kata ando ibas kegulun kami, ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.